Namaku Adi, usiaku 25 tahun. Sudah hampir 2 tahun ini aku bekerja sebagai sopir pribadi di sebuah rumah mewah milik keluarga Buyanti. Wanita seksi dan cantik berusia 39 tahun yang berasal dari keluarga terpandang. Rumah itu berdiri megah di salah satu kawasan elit kota, dikelilingi oleh taman yang terawat dan pagar tinggi yang menjamin privasi penghuninya. Sehari-hari, aku bertugas mengantar jemput Buyanti ke berbagai tempat, mulai dari mall, salon, hingga ke tempat senam yang biasa ia datangi bersama teman-temannya. Buyanti sebenarnya memiliki satu orang putra dari pernikahannya dengan Pak Doni, suaminya yang kini lebih sering berada di luar negeri untuk mengurus bisnis. Putra mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri, sebuah keputusan yang katanya demi masa depan yang lebih baik. Sejak kepergian putranya itulah, suasana rumah berubah drastis. Tak ada lagi suara tawa atau celoteh anak-anak di pagi hari. Rumah besar itu kini terasa lebih sepi dan dingin. Di rumah tersebut hanya tinggal Buyanti, Pak Doni, dan 2 orang pembantu rumah tangga. Tapi kedua pembantu itu pun hanya datang pagi hari untuk membersihkan, perabot rumah dan merawat taman, lalu pulang menjelang senja. Mereka tidak tinggal di rumah. Jadi, setelah sore hari, praktis hanya Buyanti yang menghabiskan waktu seorang diri di rumah sebesar itu. Suami Buyanti, Pak Doni, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai macam bisnis. Mulai dari properti, ekspor-impor, hingga saham. Bisnisnya tersebar di beberapa negara Asia dan Eropa. Karena itulah, kehadirannya di rumah bisa dibilang sangat jarang. Bahkan saat sedang berada di kota pun, ia hanya pulang untuk tidur malam. Lalu subuh-subuh sudah pergi lagi untuk urusan pekerjaan. Kehidupan mereka memang tampak mewah dan bergelimang harta. Tapi di balik itu semua, terasa sekali jarak yang ada di antara keduanya. Buyanti, di sisi lain, tidak pernah terlibat dalam urusan bisnis suaminya. Ia hanya seorang ibu rumah tangga yang terbiasa, hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Tapi sejak anak sematawayangnya pergi, dan suaminya makin sibuk ke luar negeri, Buyanti mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kehampaan yang tak bisa ditutupi oleh belanja di mall atau perawatan di salon. Hari-harinya kini diisi dengan aktivitas ringan untuk mengisi waktu. Pagi ia senam bersama ibu-ibu sosialita, lalu mampir ke kafe atau restoran untuk makan siang. Sore hari berbelanja atau cuci mata di mall. Dan malamnya sering hanya duduk di ruang tamu menatap layar televisi dengan pandangan kosong. Kadang, saat aku mengantar dan menjemputnya, aku melihat sorot matanya yang murung. Ia sering melamun di dalam mobil, memandang keluar jendela seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Selama aku bekerja di sana, aku melihat sisi lain dari Buyanti yang tak banyak diketahui orang. Di balik senyumnya yang anggun dan sikapnya yang elegan, ia adalah wanita yang kesepian. Kehidupan mewah yang dimilikinya ternyata tidak mampu menggantikan kehangatan sebuah keluarga yang utuh dan kehadiran orang-orang tercinta di sisinya. Hingga akhirnya, sebuah titik balik terjadi. Hari di mana terasa sepi yang selama ini menyelimuti Buyanti berubah total. Dan itu semua berawal dari satu kenekatanku. Sore itu, seperti biasa, aku menjemput Buyanti dari tempat senam langganannya. Ia masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara, hanya menghela nafas panjang seperti wanita yang lelah. Entah karena aktivitas fisik atau karena hati yang kosong. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sunyi, hanya suara AC dan roda yang melaju di atas aspal yang terdengar. Setibanya di rumah, Buyanti langsung membuka pintu mobil sendiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti dari kejauhan dengan tatapan diam. Suaminya sedang berada di luar negeri seperti biasanya. Dan seperti biasa pula, rumah itu tampak sepi, dingin, dan terlalu besar untuk ditinggali seorang diri. Langkah kaki Buyanti terdengar naik perlahan ke lantai 2, lewat tangga melingkar yang menghubungkan ruang tamu dengan kamar utamanya. Ia membuka pintu kamar, lalu tanpa pikir panjang melemparkan tas tangannya ke bangku kecil dekat pintu. Ia lalu berdiri di tengah kamar, sambil mulai melepas pakaian senam hitam yang membalut tubuh rampingnya. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang lelah tapi ingin merasa bebas. Tinggal 2 lapisan terakhir yang tersisa menempel di tubuhnya. Ia berbalik, hendak menuju kamar mandi. Namun ketika melewati meja rias, langkahnya terhenti. Ia berdiri di depan cermin besar, memandang bayangannya sendiri. Sesaat ia termenung, seolah terpesona pada pantulan dirinya sendiri. Wajahnya yang tanpa riasan masih tampak cantik. Kulitnya bersih, tubuhnya terawat. Ada tatapan kagum yang samar di matanya. Tatapan seorang wanita yang tahu betul bahwa meski ia ditinggal sendiri, ia tetap memiliki pesona yang tak bisa diabaikan. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Buyanti, aku berdiri tak jauh dari pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu,
Tanpa sengaja mataku menangkap sosoknya yang tengah berdiri di depan cermin. Entah apa yang merasukiku saat itu, tapi aku tak bisa memalingkan pandangan. Mataku tertuju pada kakinya yang jenjang dan masih tampak kencang. Bentuknya indah, seperti lekukan perut padi yang terayun lembut diterpa angin. Tatapanku kemudian naik perlahan, menyusuri lekuk tubuhnya yang ramping dan anggun. Garis pinggangnya begitu tegas, membentuk lekuk tubuh yang menyerupai gitar klasik, memikat dan elegan dalam satu waktu. Saat Bu Yanti sedikit menyamping, gerakan spontan itu justru membuat dadaku berdegup lebih kencang. Aku refleks menelan ludah beberapa kali, entah karena gugup atau karena hasrat yang tak bisa kutahan. Aku terus memperhatikan sosoknya dalam diam, sampai akhirnya pandanganku naik lebih tinggi ke bagian tubuhnya yang sungguh terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa. Dan saat itu juga, ada sesuatu dalam diriku yang meledak, campuran rasa kagum, rindu, dan kenekatan yang selama ini kupendam begitu dalam. Hingga akhirnya, aku pun tak bisa menahan diri lagi. "Adik, ngapain kamu di sini?" Suara Bu Yanti melengking pelan. Terdengar terkejut sekaligus panik saat menyadari kehadiranku yang tiba-tiba. Sudah berdiri di belakangnya, wajahnya pucat seketika, napasnya tertahan. Itu semua terjadi karena keteledorannya sendiri. Pintu kamar yang tak tertutup rapat membiarkanku melihat lebih dari yang seharusnya saat aku lewat. Dan, ya, aku terlalu lemah untuk menolak godaan pemandangan itu. Dalam hatiku, ada dorongan kuat yang menolak untuk menyia-nyiakan kesempatan yang muncul begitu saja. "Jangan lihat-lihat seperti itu. Cepat keluar," serunya, kali ini lebih keras, sambil menarik selimut kecil untuk menutupi bagian tubuhnya yang tadi terpampang begitu jelas. Namun aku tetap berdiri di tempat, bahkan mulai melangkah perlahan mendekatinya. Tatapan mataku tak lepas dari sosoknya, terpikat dan sulit dikendalikan. "Adi, saya bilang keluar sekarang juga," ucapnya lagi, suaranya meninggi. Matanya melotot, campuran antara marah, takut, dan bingung. Tapi aku hanya membalas dengan suara rendah dan tenang. "Silakan saja ibu," teriak sekeras-kerasnya. Hujan di luar cukup deras untuk menenggelamkan suara itu. Sekilas, Bu Yanti melirik ke arah jendela di samping tempat tidurnya. Dari celah tirai, tampak daun-daun yang basah. Ranting-ranting pohon bergoyang diterpa angin. Ia tahu aku tidak berbohong. Hujan benar-benar sedang turun lebat, dan kamar ini cukup rapat untuk menahan suara keluar. Detik demi detik berlalu. Aku terus melangkah mendekat. Setiap langkah membuat jantungku berdebar lebih kencang. Bu Yanti, yang semula berdiri dengan yakin, mulai kehilangan arah. Langkahnya mundur pelan, satu demi satu, seperti orang yang bingung tak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, tubuhnya terhenti. Ia telah terpojok di sisi tempat tidurnya, tak bisa mundur lagi. Wajahnya masih menatapku, takut, marah, namun tak sepenuhnya menolak. "Adi, jangan," ucapnya dengan suara bergetar. "Hahaha. Tahu aku." Melihat Bu Yanti mulai terjebak dalam situasi itu. "Jangan mendekat lagi, Adi," ucapnya memberikan larangan. Begitu aku sudah berjarak 1 meteran darinya dan sedetik, kemudian aku semakin nekat dan akibatnya, Bu Yanti terpental, jatuh di atas spring bed luas dan empuk itu dan beberapa detik kemudian, aku langsung menyusulnya ke tempat Bu Yanti jatuh itu. Bu Yanti terus saja berusaha untuk melawan saat aku mulai berusaha menyenangkan diriku dan dirinya. Perlawanan yang terus-menerus dilakukannya dengan kedua tangan dan kakinya, menendang-nendangku tanpa henti, membuatku sedikit kewalahan. Aku jadi mengalami kesulitan untuk mewujudkan keinginanku. Hingga akhirnya, Bu Yanti berhasil melepaskan diri begitu ada kesempatan. Dia segera mundur, membalikkan badan, dan berusaha merangkak menjauh dariku. Namun, gerakanku masih lebih cepat. Aku berhasil menangkapnya lagi dan menarik segitiga itu. Meski begitu, Bu Yanti terus berusaha merangkak ke tengah bagian kamarnya untuk menjauhiku. Tapi lagi-lagi dia kalah cepat. Aku kembali menangkapnya, dan sebelum Bu Yanti sempat bangkit dan menjauh lagi, aku sudah lebih dulu menempatkan posisiku dengan baik. "Adi, jangan." Namun demikian aku yang sudah merasa kepalang tanggung. Aku pun semakin berani untuk melangkah lebih jauh lagi. Apalagi setelah aku melihat Bu Yanti yang sudah mulai kecapean dan kehabisan tenaga itu. "Saya sudah lama menantikan saat seperti ini, Bu. Sejak pertama kali saya melamar jadi sopir Ibu, saya sudah menginginkan mendapatkan kesempatan seperti sekarang ini," lanjutku. "Tapi saya ini majikan kamu, Adi." Jawabnya mencoba mengingatkan. "Emang betul, Bu. Itu saat jam kerja dan sekarang ini sudah jam malam. Berarti saya sudah bebas tugasku." Balasku seraya tanganku tidak mau diam. "Malam ini ibu harus memberikan kesempatan itu untuk saya," ucapku sambil terus berusaha melambungkan angan-angan. Bu Yanti mulai luluh dengan usaha yang terus-menerus. Aku lakukan secara konsisten dan penuh ketulusan. Perlahan,
Dengan raut wajah yang malu-malu, ia mulai memberikan respons balik. Hatiku langsung bersorak dalam diam. Merasa senang sekaligus bersemangat untuk melanjutkan semuanya. Dan semakin bersemangat untuk bisa menuntaskannya. Apa yang aku lakukan saat itu? Akhirnya aku mendapatkan respon yang begitu baik dari Bu Yanti. Mungkin juga karena sudah cukup lama dia tidak pernah mendapatkannya. Lagi dari suaminya yang selalu sibuk dan sibuk itu. Mas, hanya itu suara panjang yang mampu diucapkan oleh Bu Yanti dengan kepala menengadah ke belakang. Mungkin dia mendapatkan sesuatu yang tiada tara rasanya atas ulahku yang tiada henti-hentinya itu. Aku pun ingin membuat ibu majikanku yang selalu ditinggal sendirian oleh suaminya itu semakin kesenangan. Aku segera demikian turun ke kawasan yang rawan banjir itu. Dan, benar saja, ketika aku sudah mengerjakannya, Bu Yanti semakin memanggil namaku dengan sendu seraya tangannya yang demikian itu, berusaha menekan, agar lebih merapat. Adi, sudah, ampun Adi. Teriaknya panjang, ketika aku tahu kalau saat itu Bu Yanti telah memperoleh apa yang selama ini begitu jarang dia peroleh dari suaminya itu. Boleh kan, saya memanggil Bu Yanti itu dengan sebutan Mbak, tanyaku nekat. Boleh saja, memangnya kenapa? Tanya Bu Yanti penasaran. Gak apa-apa, biar enak saja kedengaran di telinga. Dan kalau saya boleh manggil Mbak Yanti berarti Bu Yanti. Salah, maksudku Mbak Yanti, panggil saya abang aja. Pintaku semakin nekat, terserah kamu saja, sahut Bu Yanti. Aku yang merasa kalau Bu Yanti juga senang dengan apa yang telah terjadi malam itu. Ketika aku bilang ingin menginap, ternyata disambut gembira oleh Bu Yanti. Sehingga malam itu aku dengan Bu Yanti mengulangnya terus-menerus sampai entah berapa kali dan berhenti ketika menjelang subuh dan untuk mengelabuhi pembantu yang bekerja di rumah itu. Aku sengaja pergi dari rumah itu dan kembali lagi setelah aku lihat pembantu itu datang ke rumah itu. Sejak kejadian malam itu, aku dan Bu Yanti semakin sering melakukannya. Bu Yanti tidak lagi marah-marah dan sedih kalau suaminya tidak pulang-pulang ke rumah itu. Bahkan, menurut pengakuannya padaku, Bu Yanti itu lebih senang kalau suaminya itu tidak ada di rumah, sehingga bisa mendapatkan asupan vitamin yang berlebih itu dariku.